Masyarakat di Kabupaten Jayapura khususnya yang saat ini mendiami kaki pegunungan Cyclope, kawasan Kemiri, Sosial, Gunung Merah, hingga Ketoladan, serta sebagian besar yang tinggal di wilayah Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, tidak akan pernah melupakan peristiwa banjir bandang pada tanggal 16 Maret tahun 2019 lalu. John Monin, salah satu warga Kemiri, mengatakan peristiwa tanggal 16 Maret tahun 2019 lalu sebagai pengingat bahwa Tuhan masih menginginkan mereka hidup dan terlepas dari bencana yang sudah merenggut banyak harta dan jiwa manusia di daerah ini. Kami sekeluarga hampir terseret arus banjir pada saat itu. Karena sebagian bangunan rumah kami hilang terseret arus, katanya, di Sentani. 1 tahun pasca bencana, kata Monin, mereka tinggal dalam trauma. Bencana itu memang sebagai pengingat bagi kita semua, bahwa alam di sekitar kita perlu dijaga dengan baik, jelasnya. Sebanyak 105 orang tewas dan 4.000 orang mengungsi saat banjir bandang menerjang Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, pada Sabtu malam. Selain itu, 350 rumah rusak berat, 211 rumah terendam, 3 jembatan rusak berat, dan 8 drainase rusak. Ruas jalan penghubung Sentani Jayapura juga tergenang air. Fritz Mauritsfeld, salah satu tokoh masyarakat di Sentani, mengatakan, banjir bandang terjadi karena debit air yang kencang turun dari gunung. Sekejap mata saja semua hancur lebur dan porak-poranda. Pagi subuh sekitar pukul 5, jalan raya di depan rumah kami ini sudah berubah menjadi tumpukan pasir dan kayu gelondongan yang tertumpuk. Dan itu terjadi juga di jalan raya Sentani hingga Kemiri, katanya. Menurutnya, wilayah kota sebagai daratan hingga ke Danau Sentani sama-sama terdampak, dan akibat banjir bandang tersebut Danau Sentani juga meluap. Semua kampung di pesisir danau rumah-rumahnya ikut terendam. Sudah memasuki tahun keempat, tetapi peristiwa banjir bandang ini selalu teringat dan menjadikan kita untuk selalu mawas diri. Oleh sebab itu, kita juga perlu menjaga alam kita agar tetap asli dan nyaman supaya bencana serupa tidak terjadi lagi, ujarnya. Penjabat Bupati Jayapura Triwarno Purnomo menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengimbau kepada masyarakat yang tinggal di pinggiran kaki pegunungan Cyclope, agar tidak melakukan perambahan dan penebangan pohon serta pembukaan lahan untuk berkebun. Yang dengan sengaja melakukan perambahan di kawasan cagar alam Cyclope, sudah tidak ada kompromi lagi. Kita jerat dengan aturan hukum yang berlaku, tegasnya. Akibat banjir bandang di Sumedang, Jawa Barat, tim SAR gabungan menemukan 2 orang korban terbawa arus. Keduanya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Korban diketahui bernama Dini dan Siva, yang merupakan ibu dan anak. Kedua korban ditemukan di titik yang sama atau berjarak 400 meter dari titik lokasi kejadian. Banjir bandang akibat luapan Sungai Pamatang Cisurupan, menerjang permukiman warga di Dusun Cisurupan, Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat. Warga yang terdampak sempat panik. Banjir bandang luapan Sungai Pamatang Cisurupan menerjang puluhan rumah. Terjangan banjir merusak beberapa rumah yang dilalui aliran air. Sejumlah warga terdampak pun panik dan tidak berani kembali ke rumah mereka. Beberapa warga sempat histeris lantaran trauma atas kejadian longsor di wilayah ini pada tahun lalu. Data sementara, akibat banjir bandang, 10 rumah terdampak, 4 diantaranya mengalami kerusakan. Banjir bandang menerjang 5 desa di Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Akibat banjir tersebut 2 warga tewas usai terseret arus. BPBD Provinsi Jawa Barat melaporkan peristiwa banjir yang meliputi 5 desa itu antara lain Desa Cihanjuang, Sindang Pakuwon, Sindang Galih, Mangunarga, dan Sawah Dadap. Banjir tersebut terjadi pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 2 warga yang merupakan ibu dan anak dinyatakan meninggal dunia usai sempat dinyatakan hilang. Korban pertama, atas nama Dini 40, warga Dusun Babakan Kananga RT 0105, Desa Sawah Dadap. Sedangkan, korban kedua adalah anaknya bernama Siva 15, juga warga Dusun Babakan Kananga yang ditemukan di lokasi yang sama dengan korban pertama dengan waktu penemuan pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. Korban hilang sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan. Kedua korban atau jenazah dibawa ke Puskesmas Sawah Dadap, kata Kepala Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Pusdalops BPBD Jabar, Hadi Rahmat. Sementara, akibat banjir yang dipicu tingginya intensitas curah hujan tersebut,
sejumlah warga mengungsi. Titik pengungsi berada di Balai Desa Sawah Dadap. Tercatat, 658 unit rumah terendam di Desa Cihanjuang. Jumlah pengungsi sebanyak 86 kepala keluarga atau setara 267 jiwa, ujarnya. 2 orang menjadi korban tewas banjir bandang di Dusun Cisurupan, Desa Sawah Dadap, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Sumedang, Herman Suryatman, mengatakan dampak yang terparah dirasakan oleh warga 1 RW saja, yakni yang berada di Dusun Cisurupan. Yang diungsikan sebanyak 125 keluarga, 383 jiwa, kata Herman Suryatman di Sawah Dadap. Mereka mengungsi di bangunan taman kanak-kanak, di gedung milik pemerintah Desa Sawah Dadap, dan di rumah seorang tokoh masyarakat, Wawan. Kami jamin pengungsi aman dan ditangani dengan baik oleh Pemkab Sumedang. Kami kerja sama terus dengan Polri TNI, juga relawan, kata Sekda. Herman prihatin atas 2 korban meninggal dunia yang jasadnya baru saja ditemukan. Keduanya adalah ibu dan anak, Dini 40 dan Siva 15, yang terseret banjir bandang. Soal penanganan pengungsi, dia mengatakan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang tengah menyiapkan dapur umum dengan logistiknya. Kami ingin langkah cepat, dapur umum sudah disiapkan. Kami suplai 500 nasi bungkus yang bisa dikonsumsi 3 kali sehari, katanya. Bukan hanya itu, komitmen Pemkab Sumedang juga menangani semua kejadian bencana. Terutama di Cimanggung, baik di Cimuncang Sawah Dadap, di mana masyarakat kehilangan sumber air karena mata air tertimbun longsor, dan bencana lainnya. Kebutuhan lain kami backup juga, katanya. Seorang warga Cisurupan, Desa Sawah Dadap, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat menjadi korban banjir bandang pada petang. Warga bernama Ai Juaningsi 40 itu tak sempat menyelamatkan diri ketika banjir menerjang pemukiman di wilayahnya. Sebab, dalam kondisi sakit, Ai terjebak banjir yang disertai dengan lumpur selama 2 jam di halaman rumah.